Dalam suasana masih Hari Raya Idul Fitri, meskipun sudah 10 hari tapi masih bulan Syawal, kami segenap kru yang bertugas dari Web United mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah dan juga Muhammad salah. Iya. Tapi kita tidak akan membahas Muhammad Salah. Karena dia akan pensiun. Betul. Enggak, dia keluar dari Liverpool. keluar dari Liverpool. Tapi kita akan membahas seputir yang ada di Manchester United. Aduh. Asik. Asik. Apa berita yang lagi hangat diperbincangkan? Yang lagi hangat, yang kabar burungnya semakin santer. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Tapi sebetulnya ini dari awal-awal musim itu emang ini banget. Kayaknya emang Man United butuh pemain yang ada di lini tengah. Apalagi sekarang Casemiro Resmi sudah tidak akan memperpanjang masa baktinya bersama Manchester United. Kemarin kan sempat rumor Ya. dia nggak akan memperpanjang sampai waktu pertandingan yang lawan apa tuh para fansnya kan bilang one more year. One more year, betul. Dia cuma senyum-senyum doang tuh. Gimana senyumnya? Terus kemarin dia akhirnya bikin statement kalau memang sudah final keputusan dia akan No turning pergi, back ya. untuk di akhir musim ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan utama, asik. Dan sudah saatnya kalau Casemiro pergi kita nyanyikan. Pergilah Kase. Tebak lagu ya di sini. Kaget juga kaget. Bisa ya. Kaget. Tapi so far selama Casemiro di Manchester United, menurut kalian gimana tuh? Ini musim terbaik sih. Ini musim terbaik walaupun tanpa piala ya. Enggak. Dan Casemiro nggak ada dia piala ya? Carabao sama FA Cup. Iya, Tapi FA Cup juga nggak main, cedera tiba-tiba. Iya. Kalau Carabao dia golin yang gol pertama tuh lawan Iya. Newcastle. Cuman ya memang ya objektif dia ini kado perpisahan ya tiket final Liga Champions, tiket Liga Tiket Champions menuju Liga buat Champions. Tiket final aja kita nonton soalnya. ya tiket Liga Champions buat Manchester United sih itu. Kalau Mas Ibnu, momen terbaiknya Casemiro apa menurut Mas Ibnu? Ya, momen terbaiknya gue sih ngelihat ketika dia memberikan suntikan semangat sih, motivasi. Ekspresinya dia itu terlihat banget kalau dia memang benar-benar cinta sama United. Setuju. Ya, itu tuh menurut gue momen-momen terbaik pas dia bikin gol atau dia MU membuat gol terus ekspresif banget kan. Nah, kita tuh butuh pemain-pemain kayak gitu. Karena di beberapa season terakhir ini gue nggak ngelihat itu ada misal di Rashford atau dulu di mana belum ada gitu loh. Nah, Casemiro ini pas lo lihat deh gol pertama dia gol pertama untuk United aja terasa banget kan. Ya. Energik banget sampai dan sekarang season ini dia udah cukup produktif juga kan. Iya. Untuk bikin gol dan itu masih ada rasa atau passionate-nya dari Casemiro. Iya. Cuma balik lagi kalau tadi pembahasannya adalah apakah Casemiro ini harus pergi meninggalkan United, boleh atau enggak? Menurut gua sih ini adalah waktu terbaiknya Casemiro untuk pergi. Ditutup Kalau gua, dengan, iya point of view gua gini. Kalau dia masih mau main, dia masih laku berarti. Masih ada tawaran-tawaran yang menggiurkan kalau di titik ini. Iya. Kalau di saat mungkin ya season kemarin tawaran pasti jelek-jelek tuh. Betul. Kan ada pernah satu season yang dia badannya jadi agak gede. Bulky ya, lebih bulky ya. Iya, pas bukan musim- gendut maksudnya. Iya. Iya. Musim lalu apa 2 musim lalu gitu. ya. Yang jersey ini kan? Iya, Yang kalau dia- nggak salah. Iya. Iya. Iya, tapi kalau dia mau nunda lagi malah justru kita makin nggak jelas kalau dari sisi Casemiro-nya. Begitu juga menurut gua buat kita sebagai fans MU kalau dilihat dari performanya memang bagus season ini. Dari fungsinya juga. Tapi kayaknya masih bisa didapetin dari yang lebih muda lagi nantinya. Iya, Cuma iya, memang iya. yang kita kehilangan adalah itu dia, fighting spirit dan Leadership. leadershipnya Casemiro ini bakalan ada lagi nggak pemain yang kayak gitu? Iya. Gitu. Apalagi kan pengalaman di Liga Champions sama Real Madrid ini juga gokil banget tuh. Iya. Nah,
Cuman kepake sedikit doang sama MU ya. Iya. Pengalaman Liga Champions-nya ya. Enggak sempat main di Liga Champions enggak ya? Sempat, Sempat ya. Iya, sempat. sempat. Iya. Yang Hoylund ya, Hoylund Ya, musim pertama tuh. Yang masih ada Garnacho 49. Yang kita dapatnya dari jalur juara UEFA Europa League kan? Bukan, emang dari awal, dari awal. Oh, yang awal. Dari awal. Bukan Musim keduanya Yang- Ten Hag. Iya, yang Ten Hag posisi berapa tuh? 2 atau 3? Tiga. Iya, posisi 3. Oh iya. Musim Kita depannya dapat- baru jelek lagi. Yang ini Ya, yang betul. si lawan Galatasaray, yang si Hoylund bagusnya cuma di UCL waktu itu. Musim pertamanya Onana. Musim pertama Onana. Betul. Betul. Musim pertama Onana. Waktu iya. dia menyingkirkan De Gea. Wah, Yang kita nggak lolos ya dari putaran grup ya? Iya. Langsung kita yang dasar. Kalah sama Copenhagen nih masalahnya. Yang kita main Dasar. nggak pakai kiper tuh semusim. Hah? 3 musim. Dua musim kita main nggak ada kiper sih. Kalau momen terbaikku adalah ketika Casemiro marahin Garnacho. Oh, Itu kerasa banget Iya, abang-abangannya, iya, kerasa banget. iya. Dia memang apa namanya peduli sama klub. Dia iya kan? Iya, Fighting, iya. maksudnya passionnya tuh terasa banget gitu loh. iya. Abang-abangan lah. Berani, maksudnya secara gamblang marahin teman setimnya, tapi emang demi kebaikan karena memang itu Iya. blundernya temennya. Parah sih jujur waktu pas blunder dia muter-muter, Iya. terus habis itu salah Iya. passing. Lawan Chelsea nggak salah. Iya, lu nggak boleh lu pemain sekelas di pertandingan manapun untuk MU tuh kayak gitu Iya. momen yang berbahaya banget. Nah tadi Apa? Mas Ibnu bilang sudah waktunya untuk mencari pemain yang sama tapi dengan usia yang lebih muda. Betul. Iya. Dan sekarang kan ini mengerucut kepada 2 nama nih. Nah, Wah, yang siapa? sedang Aduh, santer-santernya. kok saya jadi deg-degan? Curiga gue yang dipilih. bukan. Kita sih agak ini was-was ya kalau Iya. tiba-tiba yang dibeli Mas Ibnu lah. Gantiin Casemiro. Yang satu Lebih tua lagi. Yang satu orang Katolik ya? Emang ya? Santo? Oh, beda dong. Sandro Tonali. Sandro Tonali. Ah, Oh, Santo. gitu. Lupa saya dia asing. Gitu. Alih singkatan. Iya. Mengerucut kepada 2 nama dan dua-duanya ada hubungan dengan Newcastle United ya. Iya. Sandro Tonali sama Elliot Elliot Anderson. Iya. Ini tuh mantannya Newcastle ya? Newcastle ya. Iya. Oh, Anderson. Dari Iya, Newcastle. dari Newcastle tuh. Gimana menurut lo? Elliot Anderson aku dari awal. Cuma kayak mahal dan Elliot Anderson ini Iya, kan mahal. diincar Cenderung- sama cenderung- 80 ya? cepet. Oh, udah cepet. Wow. Dan dia dikejar sama City juga. Cenderung ke situ. Tapi ini sebuah opini yang bagus aku baca di internet. Kalau memang peminatnya adalah City, Betul. Liverpool, Berarti kan emang Munchen, Dortmund. Iya. Kalau 4 tim ini ada Yang minat sama ngincar. satu pemain, udah pasti pemain ini bagus. Iya. Itu Oh, itu verifikasi, parameternya ya? Iya, Udah iya, ada iya. ukurannya ya? Iya. Setuju sih. Nah, Elliot tuh kayak gitu, diincernya. diincarnya Kalau Sama sama City. City pasti iya. iya. Nah, berarti kan kalau memang sebagus itu kenapa nggak diperjuangkan aja gitu? Iya. Itu kan sama kayak ini. Enggak, kalau menurut gua ownernya Chelsea. United dulu udah begitu kok, sempat melakukan langkah kayak gitu, memperjuangkan pemain-pemain yang diincer ya dikasih harga Mahal. iya sesuai dengan permintaannya mereka, gaji mereka. Tapi apa namanya? Banyak juga yang flop juga gitu. Iya. Kayaknya kalau gua ngelihat realistis ya dengan manajemen yang baru, kayaknya mereka nggak akan mengambil jalan itu sih. Iya, keluar duit Pemain-pemain harga mahal kayaknya dengan yang belum tahu ya kemampuannya nanti untuk United akan seperti apa, dia nggak akan mau sih kayaknya. kalau gua juga sepakat nih sama Bang Ibnu ya. Karena kalau misalkan secara statistik Tonali sama Elliot Anderson di Premier League itu emang bagusan Elliot Anderson. Tapi kan kalau dia bagus pasti kan dia punya nilai jual, Pasti. nilai Iya, jual. wajar lah. Iya, dan di kerubungin sama tim-tim besar gitu kan. Ya udah kita cari yang available aja gitu kan. Secara kemampuan mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Tonali juga punya pengalaman juara di Serie A kan. Ya kenapa enggak gitu. Dari usia juga nggak terlalu jauh sebetulnya. 25. Apa namanya? Beda 25. 23 Anderson, Iya. 25 Tonali kan. Tonali tapi tahun ini 26 sih. 26 ya. Gue malah justru ada pilihan sempet ya di kepala gue tuh Guimaraes sih. Guimaraes. Gimana sih Iya. secara personal disarankan sama Casemiro, Mas? Betul. Iya, gua Casemiro soalnya gue merekomendasikan. waktu pas gue main apa fantasi, FPL. FBL gue Wah, pakai dia, poin oh mulu tuh. jago ya nih orang. Sayangnya cedera aja tuh. Emang- Dia kalau nggak cedera mungkin oke. Emang ini John, dia kan ini musim kelima di Newcastle. Dia tuh cuman musim pertama yang goal contribution-nya assist sama gol tuh nggak nyampe double digit. Dikit, Sisanya tuh iya. double digit semua. Iya. Memang
Bagus Kan sih, bagus, Guimaraes lebih tuh. agresif. Kalau mau sekalian Tonali, Guimaraes sama Jolinton. Semuanya. Oh, iya. Semuanya Itu sepaket udah Sepaket, sama. iya, Berarti tiganya. Bruno, Sepaket. Maino, Ugarte jual aja gitu ya. Ya main gantian. Kan ada Liga Champion. 4 kompetisi. Wes, 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 wes. 4 kompetisi. Iya, Iya. Ketimbang belain Elliot Anderson, iya kan? Iya, iya Mungkin sih. harganya udah mahal. Ya wajar dia mahal, mungkin lagi bagus. Iya, tapi udahlah, gue sih percaya United pasti akan ngambilnya pemain-pemain yang mau bergabung dengan harga dan yang masih masuk akal. Yang sesuai lah ya, walaupun ya kan apalagi musim depan nih masuk Liga Champion, duit juga tambah banyak dan Fabrizio Romano juga kemarin bilang hati-hati dengan Manchester United. Juni besok mereka akan melakukan Pembelian. something big ya berarti kan Maguire juga bilang kan akan jadi summer Iya, yang iya. yang cukup Wah, iya Dan yang Dendor, wow iya. ada pergerakan yang besar dari United gitu. Tapi kalau Gimares kayaknya sih emang katanya kemarin udah nggak dikejar. Mungkin ya karena balik lagi ke yang statementnya Ineos itu loh, yang katanya nggak mau ngincer pemain di atas 25 tahun. strategi kok. Itu Strategi, namanya iya. tarik ulur kok. dalam Negosiasi kok. Iya. Biar pemain-pemain yang ngerasa diincar United atau dia mungkin Nggak jual nanti mahal. nggak jual mahal. Nah, itu dalam ilmu marketing disebut Disebut Talur. tarik ulur. Mantap. 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 tapi nembak gak janji. tapi gue Bingung ya kita. tapi gue masih nungguin sih. Sebetulnya nih Ineos sih bener-bener stick sama rules-nya apa enggak? Enggak, kalau menurut gue itu bagian dari teknik aja. Tapi sejauh ini mungkin ya John ya, mungkin menurut gua kalau misalkan striker nih daripada beli yang mahal-mahal, udahlah buat backup yang tua nggak apa-apa kayak Welbeck walaupun 37 tahun ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kan dia proven tuh masih di Brighton mungkin untuk kasusnya seperti itu untuk backup it's okay. Tapi kalau untuk yang untuk jangka panjang kayaknya ya di atas 25 mungkin butuh yang bener-bener Jadi, Kalau menurut gua kalau di atas fakta yang 25 oke tapi banget. harganya masih masuk dan sesuai budget, menurut gua pasti dibeli. apalagi nyambung banget main sama Iya. tim kan iya sih. Iya menurutku Iya. ya memang ada peraturan atau agreement dia sendiri untuk tidak beli pemain di atas 25 tapi kan Iya. kualitas tuh pasti jadi prioritasnya kok. Iya. Oke. Iya. Ya oke. Kalau kau siapa Mas? Pemain tengah nih. 2 lah. Tapi kayak bakal beli 3 nggak sih? Apa 2 ya? Menurutku dengan keberian Casemiro masih masuk akal untuk masukin lagi 2 pemain yang untuk Tengahnya. iya ngisi dia karena Berarti 3. Kayaknya Ugarte kan nggak bisa dihargai. karena Ugarte pun Ugarte juga cabut. kayaknya bakal dijual gitu. 3. Seenggaknya 3 ya. Siapa? Belum Mason kalau Mount ganti juga. kalau ganti Ugarte-nya ya. Hmm. Ya udah tadi Jolinton. Iya. Tonali. Gimares. Gimares Udah udah. sepaket udah Gila saling ya. ngerti satu sama Oke. lain. Kalau Standar lu kita siapa? tuh sekarang itu aja udah happy ya. Padahal dulu enggak loh. Kita tuh kelas dunia semua kan. Benar, Pengennya. Tapi Iya, enggak loh. Sekarang fans MU itu lebih humble gitu loh. Kalau mau sama-sama yang kayak Casemiro ngambil dari Real Madrid, Valverde. Valverde. Atau sama Tchouaméni. Iya, ya sempat Sama Tchouaméni. sempat yang ada rumor juga antara Tchouaméni atau Camavinga. Kamavinga. Kamavinga. 3 tuh juga tuh, 3-3-nya. Berarti di Camavinga, bawah MU. Tchouaméni, Valverde. Iya. Cocok. Cocok. Iya. Kalau lu gue sih, siapa, kalau Kok? gue sih siapapun ya. Soalnya kalau ngeliat dari nama-nama yang masuk pemberitaan nih siapa Iya. yang mau ke United, kayaknya emang yang dibutuhin sama United tinggal ya udah yang available aja siapa gitu. Iya, Yang harganya. siapa? Oh, menurut lu. Tonali oke gue. Oke. Walaupun gue pengennya Elliot Anderson ya. Iya. Elliot Anderson, Tonali sama Adam Wharton. ada Wharton. Wah, Sugar. Sama Guimaraes juga. Iya. Pada pemikiran ini nggak ngambil-ngambilin pemain Tottenham? Kan Iya. ada kemungkinan iya. degradasi tuh. Itu Di banyak, Tottenham gelandang ada Palinya, ada Pape Matarsar. palingnya dipinjam kan masalah dari Paling. Munchen. Bukan permanen ini ya. Setahu aku dipinjam. Ada Gallagher yang baru masuk. Pape Matarsar. Pape Matarsar, Gallagher. Bissouma. Iya, Face Bissouma. Iya. Itu kalau emang maksudnya misi penyelamatan dia karirnya. Iya, benar sih. Pasti dia available dengan harga yang nggak terlalu mahal kan. Iya, benar. Pemain-pemain juga yang masih bisa lah untuk bersaing di Liga Inggris atau mungkin Van de Ven sih. iya. Van de Ven itu Van back Ven untuk sih. mantap sih. Iya, gua. kalau mau yang Lumayan buat nambel karena ringkih banget nih Iya, defender iya, kita. iya. Di season ini kan cedera ada berapa tuh? Banyak. The Ligt sih Iya. udah nggak jelas sih sebetulnya sih itu. Tapi gua kalau disuruh mempertahankan, gua masih mau mempertahankan The Ligt. Iya, mau. gitu. Karena masih muda juga. Nah, kalau lu siapa John pemain tengah John?
Pemain tengah tadi gue bilang Guimares kalau gue Gimares. Berarti sama ya Gimares. di luar dari yang ini ya Tonali atau Elliot Anderson. Kalau gue ya Guimares gue. Oh iya. Di luar dari itu. Kalau gue pribadi sih ya Tonali sama Elliot Anderson kayaknya salah satu ya terus keduanya ya Wharton atau Baleba, terus ketiga ya buat pemain tengah murah James Garner. Oh Garner, timnas ya. Iya itu dia. Yang Everton dulu Iya. kan Everton. mantan United. pemain Iya, MU mantan kan. pemain Iya, MU. itu boleh sih sebetulnya Boleh kalau ya? dibeli. Yang ngejual juga Ten Hag. Emang tenak bajingan gitu. Iya itu kalau pemain tengah. Terus Cuman kalau kan kita masih belum tahu juga kok Carrick ini gimana masa depannya di United. nah Karena masih abu-abu banget dan nggak ada sama sekali pemberitaan apakah perpanjang apa enggak? apakah sudah dinilai cukup untuk jadi manajer permanen atau enggak. Selama ini kan cuman oh yaudah United menang, United hasilnya begini-begini. Cuman opini atau Nggak deh, langsung aja dari gini dalam tembak di antara kita semua yang ada di sini. Menurut kalian kita nggak usah bicara akhir season ini, kita nggak usah Persekarang bicara aja. hasil akhirnya seperti apa. Per sekarang United udah ada di posisi 3 dengan performanya Carrick. Apakah Carrick sudah bisa dibilang manajer yang layak untuk MU atau pelatih Layak yang layak untuk jadi pelatih MU musim depan. Ayo. kalau aku sih berani Ketika sekarang aja. kalau aku berani kasih Berani. 2 musim. Oke. Berani. Saya juga berani berdasarkan apalagi diperkuat dengan data-data yang ada. Iya. Jadi Samuel Lakers Tapi dengan catatan kerabat kerjanya Nah, juga itu kan dia. ditambah. Harus punya satu visi, satu misi. Jadi ya. Enggak, jangan diganti, kalau bisa ditambah. Iya, Iya, Sir Alex Ferguson, Roy Keane buat Kok balik gambar-gambarin lagi? gitu. Lagi, Iya balik kan, lagi Gary ya. Neville gitu enggak. Sama mungkin nambahin Mas Gautama ya. Maksudnya ya benar-benar harus punya satu sinergi gitu. Kan kita kan yang udah-udah tuh contoh lah Ole gitu kan. Ya kita sukalah sama Ole gitu dan cukup bagus meskipun Iya. di musim terakhir dia emang agak sedikit struggle. Gara-gara Ronaldo tuh datang. Iya, kan itu juga kan ada impact sama manajemen kan. Iya, Yang iya, tiba-tiba- iya, Nah iya. itu antara manajemen, antara pelatih, semuanya itu ya. Ini Carrick nih mau sampai kapan harus ada ininya juga apa sih KPI, namanya? KPI-nya iya, gitu. iya, Tapi iya. kalau misalkan ya semusim atau 2 musim lagi, gue sangat setuju sih. Ya kalau lulus Liga Champion udah pastilah. Iya, Harusnya tadi kan, ya. Tadi kan harusnya. permasalahannya kita lemparkan nggak sampai lolos Liga Champions. Yang penting situasi dan kondisinya saat ini sekarang. Nah, tapi kan ada juga beberapa pihak atau pengamat yang lain bilang nggak layak lah Carrick ini untuk memegang jadi pelatih tetapnya MU. Untuk season depan MU harus ganti dengan nama besar. Dengan pelatih-pelatih yang sudah teruji, yang sudah punya kapasitas dan kualitas. Menurut kalian dengan statement seperti itu, kalian setuju atau malah justru kalian punya jawaban lain? Setuju, tapi aku prefer Carrick. Carrick. Aku kalau memang manajemen mau mau ganti Carrick dengan yang nama yang lebih besar, it's okay, itu masalah itu keputusan manajemen. Tapi kalau aku dimintai misal di pendapat, aku mau Beri waktu ke bareng Carrick. sama Carrick. Iya, Oke. iya, iya. Kalau gue sih, gue lebih realistis kalau gue orangnya. Selagi memang Carrick nggak ada trouble, mesinnya masih jalan semua, masih mulus, Iya. pakai gas. Iya, iya, iya. Tapi ketika mesinnya ini udah mulai ngadat, ada masalah, yang masalahnya itu nggak diambil cuma 1 pertandingan, 2 pertandingan ya. Tapi Iya. memang kita udah tahu nih sama-sama, wah ini udah nggak bisa nih. Udah realistis ya, ganti. Baru di review gitu. Betul. Kan Kalau pernah- gue itu patokannya. Patokannya bukan dengan nama besar atau nggak nama Iya. besar. Gue sih Nggak ngeliatnya jaminan lebih ya. nggak jaminan gitu. Karena kita udah berapa kali pakai pelatih seperti itu kan. Iya, iya, iya. Kan pernah ada Nggak work istilah, juga. tidak usah memperbaiki sesuatu yang tidak rusak. Betul. Nah, itu. Pas. Kalau Apalagi- kalau emang ini masih work saja, ngapain? Apalagi bulan Juni diimprove lagi Persetan dengan nama baru. besar. Benar. Nggak, tapi kemarin gue juga baca jurnalis Samuel Lakers ngomong. Dia jabarin tuh semua pelatih-pelatih dikatain sama MU kan. Ancelotti itu kemungkinan perpanjang sama Brazil. Terus Tuchel baru perpanjang Inggris. Nagelsmann. Terus Nagelsmann masih 2028 sama Jerman. De Zerbi, Thomas Frank sama Southgate udah bukan masuk radar Iraola? Glasner juga nggak. Nah, Iraola nggak ada masuk. masuk. Nggak, Glasner juga nggak masuk. Terus Enrique masih sampai 2027. Jadi kalau melihat sekilas memang nggak ada yang available banget gitu. Jadi ya semakin memperkuat
ya udah kayaknya Carrick aja gitu sih. Yang pasti-pasti aja kok ya berarti. Iya, Ya, buat iya, MU PPA. kok coba-coba. Iya PPA. Kan udah kemarin coba-coba. Kan masih mau coba-coba lagi. Enggak, karena kan gini John, kalau ganti pelatih baru kita riset lagi loh. Sedangkan kan ini Pasti. Carrick kan Udah setengah jalan. udah start lah ibaratnya. Nah, ngomong-ngomong soal pelatih, kita juga akan review sedikit tentang pelatih timnas Indonesia yang baru. Wah. Kemarin 2 match ya. 2 match. John Lennon. John Hartman. Hartman. Oh, Dua John match. gua tuh John. John. 2 match dengan rating kemenangan 50%. Iya. Saya 2 kali main, 1 kali menang, 1 kali kalah. Bodoh amat. Tapi kan gua Pinter kan? Asik apaan Pinter kan? gitu. Pinter kan? iya, persentasenya Persentase 50%. Kalahnya juga cuma gara-gara penalti. Gimana menurut Mas Ibnu? Eh, Timnas yang baru nih. Memang 2 pertandingan bukan jadi patokan buat mengukur performa atau kualitasnya John Hartman. Tapi yang jelas 2 pertandingan ini dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Gua malah justru berbahagia ketika Indonesia kalah dari Bulgaria. Kenapa? Tenang, santai, nggak usah marah-marah dulu. Kenapa? Karena jadi paket lengkap gitu loh. John Hartman bisa memberikan ada kemenangan dan juga kekalahan. Iya. Itu adalah yang kita butuhkan juga. Jangan serta-merta kita dikasih yang manis-manis terus. Balik lagi, ini kan FIFA Series. Alias sebenarnya bisa jadi laga uji coba juga. Iya. Ya Iya, kan? iya, Ini iya, bukan iya, sebuah turnamen Turnamen, atau betul. kompetisi yang memang kita dibutuhkan untuk menang. Iya. Nah, di sini sudah saatnya pelatih menguji semua senjatanya gitu loh. Iya. Iya. Lu mau pakai mulai yang dari kuat atau mau pakai mulai dari yang paling lemah, itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Lu nggak usah ngebully, nggak usah gimana-gimana, nggak apa-apa. Jadi kan dengan begitu kita bisa tahu, oh sektor mana yang kuat, sektor mana yang lemah. Coba kalau misalnya lu 2 pertandingan ini, gue sih bakalan kesel banget sama John Hartman ketika mengeluarkan memakai starting line up-nya yang lawan Beda ya? Saint Kitts sama Nevis, yang iya. paling kuat, Nevis, terus lawan Bulgaria juga yang paling kuat. Buat apa lu uji coba? Iya, benar. Lu uji coba, lu uji juga dong bangku cadangannya itu seperti apa, kekuatan mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Uji coba tapi kok nggak mau nyoba. Itu nggak mau diuji dan nggak mau dicoba. Itu Lu mau dia. ngapain? Lu mau ikut kompetisi apaan? Tapi menurut gua kenapa? Nggak apa-apa. Nggak, nambahin Bang Ibu ya, bentar ya. Apalagi kalau misalkan dengerin wawancara para pemain, itu mereka itu menilai John Hartman itu pelatih yang detail. Nah, kalau kita reverse ke pelatih timnas futsal, Hector Soto, itu juga kan pelatih yang detail. Cuis. Jadi, kalau misalkan kayak ada kalah, ada kurangnya, nah itu yang sebetulnya enak buat Iya kan? kalau buat gua, Iya. pastinya bakal fiksasi nih ke depannya kayak Iya. gimana. Tuh, Iya, ini iya. sebagai ajang untuk John Hartman mengevaluasi lagi untuk timnasnya ini akan seperti apa, karena balik lagi target kita kan 2030. Nah, ini tapi yang jelas penampilan John Hartman gue merasa melihat ada perubahan. Iya. Cara main. Mainnya, terus kita melihat juga role-nya dari Ole juga udah beda, udah bisa memberikan, dia bisa main juga di tengah gitu loh. bola atau Iya, bola turun pertandingan turun ke dalam, Iya. lebih ke dalam gitu. Itu kan sesuatu yang menurut gua baru nih. Dan dia berani loh menempatkan sesuatu yang dulunya dia udah jago di depan, tiba-tiba ditarik ke belakang. Iya. Tapi Tapi gimana gua kok nonton 2 pertandingan kemarin? nonton 2 pertandingan Keren dua-duanya. loh, tepuk tangan dulu lah, nontonnya langsung dia. Wey, mantap, orang kaya. mantap. Mas John sibuk kerja, dia juga main nonton. Nonton saya. Tapi sebelum saya lanjutin, saya mau mengkoreksi kayak persentasenya Indonesia itu menang 67% deh. Kenapa tuh? Karena lawan 3 negara, Bulgaria, Saint Kitts, dan Nevis. Wah, Gitu. Wah. Oke. aduh. Satu pertandingan dibagi 2 babak tuh. Iya. Iya, Nah, bisa. tapi gue nontonnya. Tapi jujur gue nonton, gue senang banget sih karena Orang sabar pasti kesel. ternyata John Hartman dengan waktu yang sebentar ternyata dia memberikan sesuatu yang berbeda sih, dan semua taktiknya dia menurut gue Nggak usah bilang pelatih timnas itu diberikan waktu yang sebentar. Iya, Emang pelatih timnas itu di mana-mana begitu. Iya sih, iya. Dia Maksudnya, timnya akan ngumpul ketika memang dibutuhkan Iya, FIFA. benar. Latihan kan kalau ada break internasional. Iya, jadi taktik yang dikeluarkan nama dia tuh, yang diimplementasikan di lapangan tuh benar-benar works banget sih. Iya. Sama pemain pun juga cocok. Jadi menurut gue menarik banget sih, walaupun sama ini gue salut sama ini Sananta sama siapa? Doni, Beckham Putra. Menurut gue tuh
walaupun mereka di sosial media diomongin, tapi menurut gua tetaplah kerja keras. Dan buat teman-teman, maksud gua, aduh, kalau mengkritik pemain Eropa ya udahlah, tapi kalau untuk pemain timnas janganlah dikritik karena kita kan punya kedekatan emosional ya. Enggak, menurut gua mah kritik nggak apa-apa kok. Betul, tapi jangan keras. Caranya, Iya, betul. Hindari kata-kata yang akan apa ya namanya, Menyudutkan yang dan menjatuhkan rasis. Iya, kekerasan, apalagi yang bisa menjatuhkan atau menghina sebuah gender atau aduh, ayolah kita upgrade sedikit lah skill kita sebagai fans Garuda juga itu harus di-upgrade ya. Kelakuan kita juga harus di-upgrade. Betul. Jangan serta-merta kita cuma pengennya taunya menang. Tiba-tiba dikasih kalah, pada ngamuk-ngamuk. Iya. Bahkan kemarin kalau nonton Sananta sih emang kerja keras banget, dan setelah si Doni Trimamungkas sama Beckham masuk, itu MU Indo nyerang sorry. MU kan. Amin. United tuh. Tiba-tiba Beckham sama Doni kayak MU ya bisa. Sama Rizky Ridho. Nah, justru malah kemarin pas si Doni Trimamungkas sama si Beckham masuk, itu Indonesia lebih nyerang loh, lebih banyak dapat kesempatan dibanding sebelum diganti. Jadi kayak menarik. Apalagi ya Ole kemarin tiang, terus Rizky Ridho juga ada yang sempat diblok sama kiper. Jadi menurut gua so far so good lah untuk pertandingan ini buat AFF. Ya, kayaknya memang kalau balik lagi tadi ya. yang ngebahas ya dua pemain ini yang lo bilang hebat ketika memang jadi perbincangan cukup keras di media sosial, tapi mereka tetap bisa bermain dan memberikan bukti yang bagus gitu. Ya satu sisi mungkin itu resiko sebagai pemain ya kan. Iya. Ketika perform bagus dipuji, tapi ketika perform jelek ya siap-siap untuk dikritik. Iya. Itu sebuah bagian dari resiko. Cuma tadi balik lagi, gue cuma mengajak buat teman-teman, ya lu hindari kritikan lu itu dari nada-nada yang mengandung kekerasan, rasis, yang berbau, yang nggak elegan lah. Gitu. harus bisa bedain lah. Kritik mah boleh, wajib menurut gua, nggak apa-apa. Betul. Iya, dengan kritik itu kan menunjukkan kalau kita punya kepemilikan terhadap timnas yang kita cintai. Betul. Ada pedulinya. Ada peduli, bentuk Nah, peduli. ngomong-ngomong soal timnas nih, kita juga mau sedikit highlight tentang para pemain United yang berlaga di Laga internasional. masing-masing. FMD. Ada Bruno Fernandes. Dalo nggak main ya, meskipun Panggil. kalau Portugal. Dalo nggak main. Oh main. Main. Kemarin Bruno Fernandes sempat tuh. main ya? Oh, besok juga Portugal lawan Amerika ya? Amerika. Nah, Portugal kemarin kan lawan Meksiko kan. Berapa tuh skornya? 0-0. 0-0. Tapi jujur, dan nggak ada Ronaldo. Jujur, tapi memang Bruno Fernandes gila banget. Ada tiga apa 4 chance yang dimana Kalau finishernya bagus, jadi assist itu. semuanya tuh ke Gonzalo Ramos ya. Gonzalo Ramos sama Pedro Neto. Dia membuat peluang semua itu. Iya, dan tapi, Gonzalo Ramosnya nggak bisa apa-apa. Dua pemain ini nggak bisa memaksimalkan. Jadi Menjago namanya? Sayang aja gitu. Sayang. Jadi sebenarnya Bruno bermain bagus di timnas Portugal, cuman memang belum bisa kasih hasil yang maksimal untuk timnya. Kemudian ada Casemiro yang main di Brazil bersama Kalah ya. Kalah 2-1. Apa? Perancis. Oh iya, sama Perancis. Mbappe sama Ekitike yang golin. Ini ya, golin Vini ya. Tapi Kunya jago. Dia mainnya 4-4-2 apa? Seru lah 4-4-2 pokoknya nggak Piala salah. Dunia besok sih menurut gua. Bintangnya itu bisa menyebar sih. Iya, terus Yoro jadi kapten timnas U21 dan Harry Maguire serta Maino yang kembali main di timnas Inggris. Terus Aiden Heaven juga kemarin sempat main dan cetak gol di Inggris U21 apa U20 gitu. Dia cetak gol tuh. Dan Lamans akhirnya dapat debut di Belgia. Di Belgia. Bagus loh dia. Bagus. Menang 5-2. Dia kayak banyak
X aku bilang ini memang layak di apa namanya? Dicoba. Dijuluki baby Courtois. Iya, Courtois emang betulan ada cedera juga sih. Ya, karena memang sebagus itu kemarin penampilannya. Aku lihat di Footmob juga ternyata ratingnya cukup oke gitu, 7, berapa. Kayaknya Maino setelah dipanggil sama timnas, dia langsung berkunjung ke rumahnya Michael Carrick. Iya, dia bawa bingkisan, Bawa hampers. sebagai ucapan terima kasih. Iya, berkat keputusan Michael Carrick memainkan Maino, membuat dia terpanggil lagi. Kayak- Coba lu bayangin kalau Maino tetap dilatih sama Ruben Amorim. Wih. Gua yakin sih nggak bakal dipanggil. Katanya dia bawa nasi goreng Jamila saya Asik. Nasi goreng merah sama cumi hitam kan. Aduh, mantap. Ya, itu Warung gua kemarin diserbu tuh pas begitu timnas day pulang. Iya. Langsung Sama ramai. siapa itu, Jan? Wah, nggak tahu satu rombongan. Ada yang orang tua. Iya. 20 orang gue lihat. Ada adik gua bawa teman terus tapi lagi belum ada rombongan dari mana. Ya itu udah memang. itu semua yang nyuruh Koko. Dia di stadion menit 80 itu. Yang lapor! Jamilas masih buka. Nasi goreng merah, nasi goreng hitam. Tapi kalau ngomongin bola nih, tadi sempat nyinggung timnas. Ini ada juga timnas kita yang sebenarnya lagi, menurut gua perlu kita perhatikan juga nih. Apa? U21 ya, yang lagi kemarin uji coba atau tanding tuh, yang dilatih sama Coach Kurniawan Dwi Julianto, yang kita dikalahin sama Korsel, terus kalah juga dari India kalau nggak salah. Waduh, skip aku itu. Nah itu tuh ada Iya, beberapa bulan lalu. Nggak kepapar Jujur, ya, beberapa bulan lalu. bukan masih baru-baru ini. Nah, Oh, iya? Iya, itu kan kemarin kalau nggak U21 salah tim berarti itu dipegang sama Coach Nova. Oh, tadinya Coach Nova. Iya. Nova naik jadi asistennya Iya. John Redman. Itu 21 siapa aja penggawanya? Aduh, jujur saya juga lupa, saya belum tahu. Cuma Pemain bola kondisinya sih gini, pastinya sih. Artinya kelompok umur di bawah dari timnas senior kita ini masih PR banget nih. Oh, Dan kayaknya tongkat estafetnya itu harus benar-benar dipikirin. Jadi gue berharap federasi kita itu nggak cuma mikirin timnas seniornya aja. Iya. Coba nih. Sampai grassroots-nya Iya, dipikirin, grassroots-nya ya. perlu juga gitu. Iya. Nah, ya oke itu. Ini kaosnya bagus ya. Bagus ya. Wih, kok ada lambang wave-nya nih, keren banget nih. lambang wave. Gila. Apa ya itu ya? Apa ya? Oke, pantengin aja terus Instagram United Wave. Road. Mungkin ada info-infonya di sana. Bener, Iya, cuman kalau mau ya di pause dulu. Di capture. Nah, Jujur ya, temboknya ini kayak temboknya di Old Trafford loh. Ini. Woi. Kotak-kotak ini kan ini. Iya. Kalau nggak salah emang yang desain desainer Old Trafford. Iya. Sir Alex siapa? cuman kita memang masih nggak tahu nih mau ngapain karena United masih Iya, Lama, libur masih berapa lama. lagi? By the way, Masih lama. libur sama-sama sekali. By the way, aku apa cerita dikit. Kemarin di GBK, aku lihat banyak banget ya. Jadi kemarin tuh di GBK tuh banyak anak kecil kalau yang nonton karena itu banyak yang ini apa SSB itu diundang Iya. nonton. Ada beberapa yang ada 10 orang apa nonton di samping aku. Terus aku ngobrol, ternyata masih banyak ya yang mendukung MU. Gua kaget sih Dengan mendukung United. di era yang sekarang. Betul. Tapi Terus itu pasti gue yakin ya. Gue yakinkan pasti itu faktor ketika Ronaldo comeback ke MU. iya, salah satunya. Itu pasti. Sama faktor bapaknya. Bapaknya Ronaldo. Bapaknya Ronaldo. Enggak dong, bapaknya. Terus Oh, faktor bapaknya. juga. ada satu anak. Bapaknya NU ibu. Ibunya MU. Ceweknya Liverpool. Gue punya ide nih, kan Apa? berhubung United lagi belum main. Sebenarnya kalau kita live reaction tapi pertandingan yang jadul lucu juga kali ya. Misalnya 99. Random. Iya, random. Iya, Kita iya, live iya. reaction. Bisa. Ya nanti juga ya. ditayangin. Oke nggak? Setuju nggak teman-teman? Kalau setuju, perlu juga tuh. Terus kita nonton sambil Iya. ditayangin tuh kena copyright gak sih? Kena, tetap. Masih kena ya, kan tetap. kita live reactionnya Kita kita, kayak aja. biasanya aja, kayak Oh, iya. biasa. Untuk Iya, mengenang iya, masa-masa indah itu. Boleh kali. Iya. Bisa, Terus, bisa. terus kemarin ada lagi. Biar kita harus nggak tahu nih Mas. Iya, pura-pura nggak tahu. Golnya kapan nggak tahu. Bukan Iya. pura-pura nggak tahu, emang harus nggak tahu. Oh iya. Ntar kita pikirin. match yang nggak Dipilihin sama ini aja. tahu. Ya yang legend-legend ya, match yang legend juga boleh tuh. Match yang 1878. Bener-bener gini, surprising, 1878. live reaction pokoknya match legend MU. Nah, jadi yang ada di sini peserta penontonnya tuh pokoknya nggak tahu itu pertandingan apa, tiba-tiba langsung stylein. Oh pertandingan ini, oh gue inget nih, abis ini kalau nggak salah kejadian itu boleh tuh. Kita Iya. nggak tahu pertandingan
pertandingannya apa, kita nggak tahu pemainnya siapa, kita nggak Iya. tahu ini klub apa. Iya. Asal jangan Jangan dong kalau kayak gitu juga bingung juga. Tiba-tiba Ntar. nonton Liga Zimbabwe. asal jangan Lucu MU sih. Liverpool Lucu 7-0 aja gitu. Terima kasih udah nonton. Ini apa berarti? Apa nih? Wave update. Wave update. Wave updates. Iya, Kita wave akan updates. update lagi berita tentang United. Jadi sekitar cerita-cerita pemain ya berarti ya. Betul. Karena kita nggak ada pertandingan. Ini hari tentang rumor-rumor Selasa ya. transfer ya. Rumor Berarti MU main transfer. 2 minggu lagi. Masih 2 minggu lagi. 14 hari lagi. Hampa. Gila ini MU apa? Kalender sih banyak liburnya. Karena Wow. saking lamanya kita libur, Koko sampai bikin film. Ini dia. Set. Wey, Oh, dia tadi. Tunggu sampai MU main lagi. menunggu MU main lagi. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di Wave Update selanjutnya. Dadah. See you guys.